Oke, kita buka dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pelajaran dimulai, silakan pimpin doa dulu, Alisa. Hari ini yang tidak masuk, Walin satu, Iwi, Idela, Novita, Zahra, sama Yunisa. Oke, berarti ada 6 yang tidak masuk, sakit semua. Oke, berarti sisanya ada 24. Oke, berarti kalau banyak yang sakit, untuk saat ini silakan dijaga kesehatannya karena sudah mulai musim peralihan yang awalnya panas, kemudian menjadi musim hujan. Oke ya, jangan jajan es dulu, jangan jajan sembarangan dulu. Kira ini siapa ya? Kelihatan? Thomas Alva Edison. Siapakah Thomas Alva Edison? Pencipta lampu pijar. Oke, apakah betul jawabannya? Nah, oke. Namanya adalah Thomas Alva Edison. Ini kelahiran di Milan, Amerika Serikat, 11 Februari 1847. Nah, kenapa ini sangat terkenal? Karena salah satu penemuannya itu menghasilkan lampu pijar yang bisa kita rasakan manfaatnya sampai saat ini. Pernah dengar ceritanya nggak Thomas Alva Edison? Enggak. Thomas Alva Edison itu contoh nyata tentang bagaimana rasa ingin tahu, kemudian kerja keras, ketekunan bisa menghasilkan sebuah karya. Karyanya Thomas Alva Edison itu ada ribuan. 1090-an berapa gitu. Itu karyanya beliau. Salah satu yang terkenal adalah karya dari lampu pijar. Tapi yang perlu kalian tahu, ternyata Thomas Alva Edison itu tidak sekolah formal kayak kalian. Tuh, tidak belajar di bangku sekolahan seperti ini, tapi belajar sendiri bersama ibunya. Tuh, karena anaknya yang suka bertanya, kemudian rasa ingin tahunya tinggi, semangat belajarnya tinggi, akhirnya sama ibunya dituntun untuk belajar otodidak, menemukan penemuannya sendiri. Nah, itu salah satunya adalah lampu. Nah, ini untuk kalian. Ketika kalian nanti misalkan sudah semangat belajar, kemudian tapi kok hasilnya menurun, gagal, nah itu jangan putus asa. Seperti Thomas ini, ketika hasil eksperimennya gagal, dia mencoba eksperimen yang lainnya. Itu ya. Jadi silakan nanti jangan putus asa, walaupun sudah gagal beberapa kali. Nah, ini ada kata-katanya dari Thomas Alva Edison. Kelihatan? Jenius adalah 1% inspirasi dan 99%-nya adalah keringat. Berarti usaha kalian itulah yang sangat menentukan hasilnya nanti. Kalau di sini pesan ini mengajarkan bahwa kesuksesan tidak hanya datang dari kecerdasan semata, tapi juga dari ketekunan dan kerja keras. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 2, yaitu menganalisis komponen rangkaian listrik yang benar melalui pengamatan langsung.
kemudian membuat rangkaian listrik, baik itu seri dan paralel. Sebelumnya, kita ice breaking dulu biar lebih semangat lagi. Silahkan berdiri. Oke, silakan ikuti gerakannya. Tangan ke atas, ke depan. Ayo, fokus. Fokus. Sudah, semangat. Kita kembali ke pelajarannya. Nah, kita lihat videonya. Video apakah ini? Salah. Yang ini aja. Oke. Sudah, silakan diamati dulu. Diamati apa aja yang ada di situ. Oke, sudah. Sekarang saya mau nanya sama yang terpilih di sini, nanti jawab pertanyaan saya. Ines, mana Ines? Ines, dari video tadi sebutkan 3 komponen yang kamu lihat. Komponen tadi, apa aja yang ada di dalamnya tadi? Komponen, ayo. Coba dari ini, komponennya apa? Ayo latihan berani, salah nggak apa-apa. Apa, Nes? Baterai 1, oke. Lampu 2, kabel 3, oke. Ada 3. Selanjutnya, Siva. Oke, tadi disebutkan ada 3 komponen kan? Batu baterai, kabel, sama lampu. Masih ada 1 lagi yang belum disebutkan. Kira-kira apa, Siva? Ada 1 lagi? Ini batu baterai, lampu, kabel. Ada 1 lagi yang belum disebutkan? Saklar. Oke, nah ini namanya adalah saklar. Lanjut. Iya, Husna. Husna, fungsi dari komponen tadi apa aja? Yang pertama, saklar fungsinya menyalakan lampu. Kemudian yang kedua, lampu fungsinya sebagai penerang. Kemudian yang ketiga, kabel menyambung atau sebagai penghantar listriknya. Yang terakhir adalah batu baterai. Fungsinya sebagai memberi energi. Memberi sumber energi listriknya. Terakhir, Tiga. Rodina. Rodina tadi di video ada 2 rangkaian. Rangkaian apa dan apa? Seri atau seri? Seri. Oke, rangkaiannya adalah seri dan paralel. Oke, berarti
tugas kalian hari ini adalah belajar membuat rangkaian seri dan paralel menggunakan komponen yang sudah saya siapkan. Tapi sebelumnya di sini ada pengertian dari listrik. Listrik itu adalah salah satu bentuk energi. Energi yang sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan energi yang bisa diubah menjadi energi yang sesuai kebutuhan kita. Contoh, energi listrik diubah menjadi gerak. Contohnya apa? Kipas angin. Energi listrik diubah jadi energi cahaya. Lampu. Energi listrik diubah menjadi energi panas. Setrika. Selain setrika, magicom. Terus energi listrik diubah menjadi energi apa ya? Yang belum? Energi gerak? Hah? Energi gerak, nah itu bisa ke kipas. Kalau televisi energi listrik jadi apa? Cahaya. Oke, nah listrik komponennya sudah kalian sebutkan tadi, ada beberapa. Yang pertama adalah batu baterai atau sumber tegangan. Nanti ketika disuruh menggambar simbol dari batu baterai seperti ini, ya. Ada garis panjang 1 ditambah garis pendeknya 1. Ini simbol dari batu baterai atau sumber tegangan. Fungsinya untuk menyediakan energi listrik seperti yang disebutkan sama Husna tadi. Kemudian ada kabel sebagai konduktornya, sebagai penyambungnya, mengalirkan arus listrik. Kemudian, nah, ada resistor, tapi resistor ini tidak kita pelajari. Kita pelajarinya untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian ada saklar. Saklar nanti simbolnya seperti ini. Saklar fungsinya untuk menyalakan lampu atau meng-on dan off-kan lampunya. Kemudian ada lampu yang sebagai bebannya. Nanti simbolnya seperti ini ya ketika menggambar. Oke. Nah, kita mulai. Saya bagi kelompoknya. Ada 24. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Nanti duduknya kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Seperti biasa, yang ada benderanya berarti ketuanya. Kok nggak berputar? Oke. Kelompok 1 diketai oleh Zaskia Arum, Cantika, Naila, Fadila, Husna, Bilqis, Yuha, Siva. Silakan pindah. Kelompok 2, Adela, ketuanya. Ada Zulfa, Afina, Zarani, Ines, Tika, Rosi, sama Ais. Kelompok 3-nya ada Nafila, Cita, Valen, sama Rodina. Oke. Tugasnya, ketuanya sudah siap. Tugas dari ketuanya adalah mengambil perlengkapannya, dicek nanti keperluannya apa saja. Tapi sebelumnya nanti saya bagikan lembar kerjanya di sini. Silakan kalian baca dulu perintahnya, ditingkatkan literasi membacanya dulu. Alat bahannya apa saja yang diambil, kemudian langkah kerjanya apa, tugasnya apa saja, dan ada soal yang harus kalian kerjakan. Oke, nanti jangan sampai hilang atau sampai lecek, karena di belakangnya juga ada tugasnya. Tugas yang kedua, oke. Dan yang paling terakhir ada soal jawaban soal ulangan. Nanti habis ini kita ulangan kalau sudah selesai praktikumnya. Oke. Silakan ketuanya membagikan ini. Mana ketuanya? Adela ketuanya, sama Nafila. Nanti yang sisa balikin ke depan.
Kurang? Ada yang masih sisa? Nah, itu di kelompok lain. Oke, silakan dibaca dulu. Kalau sudah, ketua kelompoknya bisa mengambil perlengkapannya di depan. Sudah? Oke. Ini ambil satu. Ambil satu. Ini. Satu. Boleh disobek. Oke, saya kasih waktu buat praktikum merangkai rangkaian seri dan paralelnya. Saya kasih waktu 20 menit ya. Boleh disobek. Oke, silakan boleh dimulai dari sekarang waktunya. Silakan, itu ada dua, salah satunya dibuat seri, yang mana? Yang dibuat paralel yang mana? Mau yang seri yang mana? Oke, berarti yang itu paralel. Silakan dibagi tugasnya, kamu bagi. Ini ada dua, silakan dibuat seri sama paralel. Yang seri yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang ini seri, berarti ini yang paralel. Nah, silakan kamu bagi mana yang buat seri, mana yang buat paralel. Nah, silakan dibagi mana yang buat seri, yang paralel. Dia itu dilepas. Ayo. Kalau jadi bergaris terus. Ini apa? Ini apa? Ini mana yang terbaik? Ini itu. Ini ya. Ini masih sini. Ini ya. Nah, ini. Ini masih sini. Ini betulnya. Ambil ini sama ini. Yang betul kamu itu. Betulnya betul. Lihat. Nah, tangkap. Kamu yang betul. Ini itu. Ini apa? Ini apa? Ini apa saya kamu mana? Tapi kau tak. Untuk saya lagi. Allah kau yang mana? Kayak awal-awal kita kan dulu. Nah, itu mana? Tarik. Soalnya, sudah, ini punya, ambil sini, yang di mana, ini ada di sini aku, soalnya, selalu satu, nah, sudah, 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 ini hal, jadi kamu tak terpilih, kan? Ayo, nah, satu, ini hal, satu, satu, nah, sini, nah, ini satu, ini, terus ini apa? Ada lah, ada dong, ini buat apa? Ya, pakai itu dong. Nah, ya. Oke. Bisa apa? Itu tadi. Alat mana? Ayo, alat mana? Alat yang ingat. Ini satu. Apa? Kami. Ya, apa sih? Nah, ingat berarti ini. Kami ingat ini satu, berarti ini ada di sini. Nah, ini benar ke sini. Ini di sini. Ya, pada kami pada. Apa itu? Anak itu harus di sini. Kalau di sini itu di sini kalau kalau asal ini kelas kamu kan sudah. Ada soalnya. Ini lah, mana sudah. Ini lah.
habis. Nah, oke, batangnya habis. Nah, selesai itu. Ada orang yang tangan. Tangan, dulu kan. Oke, sama ini ada mana? Nah, coba. Oke, waktunya habis. Waktu praktikumnya habis. Silakan diisi datanya. Nah, ini seri ya? Paralel. Oke, kalau paralel berarti ini sini. Ininya di sini. Apa? Ya. Emang lubangnya tadi berapa gambarnya? 2 lah? 2. Merah hitam. Sudah, ini tinggal di bulan. Sini, masukkan sini. Boleh. Boleh. Itu warna apa? Sana. Mas bisa ngikutin mana ini? Itu ada. Nah, coba lihat yang ada dalamnya. Oke, siap ya presentasi ya. Kelompok 1 silakan presentasi dulu. Silakan dibaca hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 dan 3 memperhatikannya. Nanti ada pertanyaan silakan disampaikan. Oke. Silakan maju. Boleh dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Langsung ke pertanyaannya. Dibaca dulu pertanyaannya. 1. Bagaimana nyala lampu di rangkaian seri dan paralel? Ya, nyala lampu di rangkaian seri lebih redup dibandingkan di rangkaian paralel. Oke. 2. Apa yang terjadi jika salah satu lampu dilepas dari fittingnya? Di rangkaian seri, lampu akan mati semua, tapi di rangkaian paralel, lampu yang satunya tetap menyala. Kesimpulannya, rangkaian seri memiliki ciri-ciri: 1. Susunan lampunya segaris lurus. 2. Nilai arusnya sama di tiap lampu. 3. Jika satu lampu mati, maka akan mati semua. Rangkaian paralel memiliki ciri-ciri: 1. Susunan lampunya bertingkat. 2. Nilai arusnya terbagi. 3. Jika lampu satu mati, maka lampu lainnya tetap menyala. Sudah? Ada tambahan? Sudah. Sudah. Oke, ada pertanyaan? Oke, kelompok 2. Dikasihkan mic-nya. Kenapa nyala lampu di paralel lebih terang dibandingkan di rangkaian seri? Kenapa nyala lampunya paralel lebih terang dibandingkan seri? Karena nilai tegangannya sama di setiap lampunya atau setiap lampu mendapatkan tegangan penuh dari rangkaian sehingga nyalanya lebih terang. Oke, ada lagi pertanyaan Mbak Adel? Mbak Adel udah? Oke, dari kelompok 3. Dikasihkan dulu mic-nya. Kasihkan dulu mic-nya.
Kenapa jika lampu satu mati, lampu yang lain juga ikut mati pada rangkaian seri? Karena tidak ada lagi yang menghantarkan arus di rangkaian tersebut. Sudah? Oke. Ada yang mau ditambahkan? Tidak? Boleh kembali. Beri applause untuk kelompok 1, kelompok 2 dan 3 semuanya. Oke. Oke, silakan kembali. Oke, sudah ya. Tadi sudah praktikum tentang itu, tentang rangkaian seri dan paralelnya. Nanti jangan lupa dikumpulkan hasilnya, dilengkapi yang belum. Kemudian kita buktikan lewat laboratorium virtual. Ada yang berani membuat rangkaiannya di sini? Di sini ada kabel. Nah, nanti tinggal ditarik aja. Ini kabel. Kemudian ada batu baterainya. Ini. Kemudian ada lampunya di sini. Kemudian ada saklarnya di sini. Ada yang berani membuat? Siapa? Cantika. Oke. Dari kelompok 1 Cantika. Cantika mau baca atau paralel? Seri. Oke. Silakan ke depan. Kita buktikan apakah tadi seri lebih redup dibandingkan paralelnya. Tinggal ditarik aja. Ini. Nah, tarik, pencet. Ini, pencet, tarik. Boleh dipandangkan atau pakai ini bisa. Ini aja. Boleh dipandangkan, tarik. Nah, taruh ya. Taruh, jadi taruh. Terus. Oke, sudah dulu. Terus. Yang paralel dibalik. Sekarang lewat. Oke. Nah, tarik paralel. Terus. Pokoknya, oke dulu. Mau juga. Lebar lagi juga. Terus. Oke. Oke, terus. Pokoknya juga. Sebelah. Oke. Ini kan lagi. Nah. Oh, lagi oke. Oh, tadi. Ayo. Banyak ada pasangannya. Ini terus. Terus sampai. Ini terus. Ini aku ini pas ini materi. Ini udah mas. Nah. Nah, tuh, jadi ada yang sama dengan kalau saya itu kalau bisa berubah dari punya tuh. Nah, coba kita oke. Ya, lalu kita lihat mana yang kita. Ya, kalau sudah punya ya, coba kalau ini satu tadi jadi kalau yang satu jadi. Nah, sama oke kemudian. Nah, lihat kalau yang berat tapi satu. Nah, itu satu ya. Tadi saya aja praktiknya tadi. Oke, ada pertanyaan ini? Tidak? Seru enggak belajar kali seperti ini? Oke. Kalau kalian nanti mau praktikum lagi, boleh baterainya ini kalian tambah sebanyak mungkin juga boleh. Misalkan ditambah 3. Kalau baterainya ditambah 3 berarti nyala lampunya nanti apa? Semakin terang apa semakin terang? Karena sumber baterainya lebih banyak. Kalau kabelnya ditambah lagi, seperti punya villa ini kan kabelnya terlalu banyak. Nah, kira-kira kekurangannya apa kalau kabelnya lebih banyak seperti ini? Apa? Biaya produksinya lebih mahal. Nah, itu. Oke, pelajaran hari ini sudah selesai. Sebelumnya, silahkan di belakang ada refleksinya. Ada jurnal refleksi pembelajarannya. Silahkan kalian isi tentang pembelajaran kita hari ini. Namanya jangan lupa. Kalau sudah diberesin, Yuha, Fadila, dimasukkan ke perlengkapannya tadi. Kalau sudah selesai refleksinya, silakan perlengkapannya diberesin dulu. Dimasukkan ke alatnya. Kita mulai kuisnya. Siap? Di lembaran situ ada lembar jawaban. Nanti saya tampilkan ada 5 soal. Silakan ditulis jawabannya di nomor yang sudah tertera di situ, 1 sampai 5. Dan pembelajaran hari ini selesai, tapi kita buat kesimpulan dulu. Hari ini kita belajar rangkaian apa? Seri dan paralel. Terus, ciri-ciri seri apa, Jaskia tadi? Ciri-cirinya, rangkaiannya, lampunya? Lampunya satu garis. Kemudian, Adel, kalau paralel lampunya? Tidak, lampunya paralel tadi?
Kalau seri membentuk satu garis, kalau paralel lampunya bertingkat. Kalau kelompoknya villa, tadi lebih terang seri atau paralel? Kenapa? Karena satu, karena jalurnya memiliki nilai tegangan yang penuh di rangkaiannya. Oke, untuk pembelajaran hari ini selesai. Tapi untuk minggu depan silakan dipelajari lagi tentang hukum Ohm sama hambatan. Kita buat rangkaian lagi untuk minggu depan, kita praktikum lagi, tapi dikasih hambatannya. Dan dihitung nanti berapa nilai arusnya dan berapa nilai tegangannya menggunakan hukum Ohm. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri cukup sampai di sini. Banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat untuk seterusnya dan untuk kehidupan sehari-harinya kalian. Masih takut sama listrik? Masih? Oke, berarti minggu depan kita praktikum lagi biar nggak takut sama listriknya. Nanti kita ganti dengan sumber listrik yang lebih besar. Kalau ini menggunakan baterai kecil. Nah, besok minggu depan kita gunakan baterai yang lebih besar lagi. Oke, dari saya cukup sekian. Akhirul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakillahu khairan husitra. Amin. Apabila kami punya salah, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sama. Doakan kami sukses Bu Citra. Kami sayang Bu Citra. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan.